Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen Moskow untuk memperkuat kapasitas organisasi pertahanan CSTO saat Rusia menjabat sebagai ketua pada 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di Kremlin bersama Majelis Parlemen organisasi. Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan upaya yang telah dimulai oleh Kirgistan serta menjamin kontinuitas serta kerjasama di seluruh bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow akan melakukan segala upaya untuk memperkuat organisasi pertahanan kolektif CSTO menjelang kepemimpinan Rusia pada 2026. Dalam pertemuan dengan anggota Majelis Parlemen CSTO di Kremlin pada Senin 8 Desember 2025, Putin menegaskan bahwa pentingnya menjaga kontinuitas dari program yang sudah dijalankan Kirgistan sebagai ketua sebelumnya. Putin menyampaikan bahwa perhatian utama adalah penguatan kapasitas pertahanan dan koordinasi kebijakan bersama di sektor militer seluruh negara anggota. Ketua Majelis Parlemen CSTO, Vyacheslav Volodin, melaporkan kepada Putin bahwa dasar hukum kerja organisasi saat ini terdiri dari 104 dokumen resmi. Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 35 akta hukum dan undang-undang model telah diadopsi dan untuk periode 5 tahun mendatang direncanakan penerbitan 45 akta model baru. Menurut layanan pers Duma negara Rusia, perwakilan dari Belarus, Kazakhstan, dan Tajikistan juga mengikuti pertemuan tersebut. Layanan pers menjelaskan bahwa agenda mencakup koordinasi peraturan perundang-undangan antar negara anggota, penanggulangan tantangan dan ancaman di wilayah tanggung jawab CSTO, serta pembahasan pernyataan draft majelis terkait penguatan keamanan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 230 polisi Kenya tiba di Port-au-Prince, Haiti untuk memperkuat keamanan publik dan menekan ekspansi kelompok kriminal. Mereka disambut langsung oleh Ketua Dewan Transisi Presidensial Haiti. Kehadiran pasukan asing ini diharapkan mampu mendukung polisi nasional dan juga militer Haiti dalam menjamin terselenggaranya pemilu 2026. Pengiriman ini terjadi di tengah tingginya angka kekerasan geng di negara tersebut. Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, pada Senin 8 Desember 2025. Pasukan ini dikirim untuk memperkuat keamanan publik dan menahan perluasan geng bersenjata yang selama ini menguasai sejumlah wilayah. Ketua Dewan Transisi Presidensial Laurent Sensor menyambut kedatangan mereka dalam sebuah upacara resmi. Sensor menegaskan bahwa Haiti membutuhkan dukungan internasional untuk memulihkan keamanan demi menjalankan pemilu 2026. Ia juga berjanji akan memberikan hasil nyata terkait perbaikan situasi keamanan. Bersamaan dengan kehadiran pasukan baru, sebanyak 100 polisi asal Kenya lainnya telah menuntaskan misi mereka dan kembali ke tanah air. Sensor mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan menyatakan bahwa Haiti tidak akan melupakan jasa mereka. Penguatan keamanan ini berlangsung di tengah rencana pembentukan pasukan khusus penindasan geng atau Gang Repression Force yang ditargetkan memiliki 5.500 personil. Menurut PBB, kehadiran GRF diperkirakan akan mengurangi pengaruh geng secara signifikan dan dalam 1 tahun meningkatkan kondisi hidup warga. Sementara itu, Perdana Menteri Alex Didier Fils-Aimé bertolak ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional negara penyumbang yang membahas persiapan pembentukan GRF. Sepanjang 2024, kekerasan geng di Haiti dilaporkan menyebabkan sedikitnya 5.600 korban tewas, lebih dari 2.200 luka-luka, 1.494 orang diculik, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di dalam negeri. Antara April hingga Juni 2025 terjadi 1.520 pembunuhan dan 600 lebih korban luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman di London. Uni Eropa menyebut pertemuan ini sebagai tahap paling krusial dalam upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa tekanan terhadap Moskow harus terus ditingkatkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggelar pembicaraan selama sekitar 2 jam di Downing Street didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Friedrich Merz. Kehadiran 3 pemimpin utama Eropa itu menunjukkan dukungan untuk Ukraina tidak boleh kendor di tengah meningkatnya ketidaksabaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataannya, Starmer menyampaikan bahwa semua pemimpin sepakat untuk terus meningkatkan bantuan militer dan tekanan ekonomi terhadap Presiden Vladimir Putin. Ia menyebut situasi ini sebagai momen kritis dalam proses menuju akhir perang. Starmer dan juga Macron
Macron juga menegaskan pentingnya peran Eropa untuk melengkapi rencana damai. Kantor Macron mengatakan sesi ini memungkinkan Eropa mengkoordinasikan kontribusi mereka agar rencana Amerika Serikat menjadi lebih kokoh. Zelensky dalam sesi tanya jawab melalui WhatsApp mengungkapkan bahwa versi baru rencana damai Amerika Serikat telah dikurangi menjadi 20 poin dari sebelumnya 28. Ia menegaskan ada poin-poin anti Ukraina yang telah dihapuskan. Terkait jaminan keamanan, Zelensky menyampaikan pertanyaan besar masih harus dijawab. Di antaranya, apa yang terjadi jika Rusia menyerang lagi setelah perang usai dan sejauh mana minta Eropa dan Amerika siap untuk turun tangan. Sementara itu, Trump terlihat frustasi dalam komentarnya pada Minggu malam. Ia menuduh Zelensky belum membaca rencana. Namun Zelensky menegaskan bahwa Trump tetap ingin mengakhiri perang meski memiliki visi sendiri. Merz menegaskan keraguannya atas beberapa detail rencana Amerika Serikat yang perlu dibahas lebih lanjut. Ia menyebut hari-hari ke depan dapat menjadi menentukan bagi semua pihak. Pemimpin Eropa kini berfokus memastikan setiap gencatan senjata di masa depan disertai jaminan keamanan yang kuat, mulai dari pertahanan udara hingga dukungan pendanaan jangka panjang. Zelensky menegaskan Ukraina membutuhkan dukungan yang solid baik dari Eropa maupun Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas di tengah situasi yang belum stabil. Wilayah perbatasan seperti Metula masih berjuang memulihkan kehidupan setelah 2 tahun konflik berdarah. Banyak warga yang telah kembali namun hidup dalam ketakutan. Ilan Rosenfeld, pemilik sebuah kafe selama 40 tahun di Metula, berjalan di antara puing-puing bisnisnya yang terbakar. Di sekitarnya masih berserakan potongan roket Hezbollah yang menghantam kota itu. Suara retakan puing dan sisa perabotan yang hancur menjadi pengingat kehilangannya. Hanya setengah dari 1.700 warga Metula yang telah pulang, namun banyak antara mereka menemukan rumah yang rusak parah. Pemerintah daerah menyebut 60% hunian di kota itu mengalami kerusakan akibat serangan roket. Meski pemerintah terus mendorong warga untuk kembali, situasi keamanan tidak stabil. Serangan Israel ke selatan Lebanon masih terjadi beberapa kali setiap pekan. Sementara itu, bisnis dan pertanian di Metula terpuruk, banyak pekerja lokal tidak mau kembali ke daerah beresiko tinggi. Beberapa pemilik usaha terpaksa merekrut tenaga kerja dari Thailand untuk mengisi kekosongan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Jepang bagian utara pada Senin 8 Desember 2025. Akibatnya 23 orang mengalami luka-luka. Guncangan ini juga memicu tsunami setinggi 70 cm di sejumlah wilayah pesisir Pasifik. Gempa terjadi sekitar pukul 23.15 waktu setempat di Laut Pasifik, sekitar 80 km dari pantai Aomori, prefektur paling utara di Pulau Honshu. Warga di Hachinohe melaporkan getaran sangat kuat. Tsunami setinggi 70 cm terukur di Pelabuhan Kuji di Iwate, sementara gelombang 50 cm terjadi di sejumlah kota lain. Badan Meteorologi Jepang awalnya mengeluarkan peringatan tsunami hingga 3 meter, namun kemudian menurunkannya menjadi advisory. Sebanyak 23 orang terluka, 1 diantaranya serius. Banyak korban terkena benda jatuh. Otoritas melaporkan sekitar 800 rumah mengalami padam listrik. Jalur kereta cepat Shinkansen dan beberapa lokal lain dihentikan sementara. Fasilitas pembangkit nuklir di wilayah itu melakukan pemeriksaan keselamatan. Di pabrik pengolahan bahan bakar nuklir Rokasho, sekitar 450 liter air dilaporkan tumpah dari area penyimpanan bahan bakar bekas. Namun otoritas menegaskan kondisi masih aman. Sekitar 480 orang mengungsi di pangkalan udara Hachinohe dan 18 helikopter diterjunkan untuk penilaian kerusakan. Di Hokkaido, sekitar 200 penumpang terdampak penutupan Bandara New Chitos. Badan Meteorologi Jepang mengingatkan adanya potensi gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Risiko gempa magnitudo 8 di sepanjang pantai timur laut disebut meningkat. Warga di 182 municipality diminta siaga dan memeriksa kesiapan darurat mereka. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pemeriksaan cepat atas kerusakan dan meminta warga segera mengungsi jika merasakan gempa susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025 menyusul aksi militan yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa ini kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis. Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas dua sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandera, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 6 jet tempur F-16 melakukan manuver di atas Obelis dan Casa Rosada di Buenos Aires pada Jumat 5 Desember 2025. Atraksi udara ini menandai kedatangan resmi F-16 pertama yang dibeli pemerintah Presiden Javier Milei. Pembelian ini menjadi langkah baru bagi Argentina dalam memperkuat pertahanan. Sejumlah warga terlihat menyaksikan dan memberikan apresiasi saat F-16 melintas di langit ibu kota. Inilah video yang menunjukkan deretan jet F-16 terbang rendah di atas kawasan ikonik ibu kota Argentina. Kedatangan 6 unit pertama ini merupakan bagian dari total 24 pesawat yang dibeli pemerintah Milei dari Denmark pada tahun 2024. Argentina mengeluarkan sekitar $300 juta untuk pembelian pesawat bekas tersebut, namun nilai kontrak berpotensi melebihi $900 juta termasuk persenjataan dan biaya tambahan. Pengiriman F-16 akan dilakukan dalam 4 tahap, masing-masing 6 pesawat setiap bulan Desember hingga tahun 2028. Presiden Milei menyebut F-16 sebagai Guardian Angels. Sementara partainya Libertad Avanza menyampaikan di media sosial bahwa kehadiran jet ini menjadi simbol rekonstruksi Argentina dan langkah besar pemulihan pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Nigeria mencetak sejarah baru dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri penerbangan dan juga investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi ini menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria, sekaligus menegaskan posisi negara itu sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika. Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara airshow ternama di dunia. CEO Nigeria International Airshow, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari $55 miliar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia.
Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurhan Base Airport, Islamabad, Pakistan pada Senin pukul 12.00 waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurhan Base Airport, Islamabad, Pakistan sebagaimana keterangan pers yang diterima pada Senin siang waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan juga Asaste Pertahanan RI Kolonel Infanteri Hendro Hidayat turut menyambut kedatangan dari kepala negara. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa. Upacara kehormatan dengan jajaran pasukan dentuman 21 kali, ikan salut dan juga rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambahkan hangatnya sambutan untuk Presiden Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga disambut antusias di Islamabad oleh diaspora Indonesia. Suasana kunjungan diwarnai penampilan seni dan budaya yang meriah. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan pada Senin 8 Desember diwarnai suasana hangat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh diaspora Indonesia di Islamabad dengan penampilan seni dan budaya yang meriahkan acara. Para ibu diaspora mempersembahkan lagu-lagu perjuangan diiringi instrumen tradisional angklung. Presiden Prabowo ikut bersenandung saat mendekati para penampil, menambahkan suasana keakraban dan antusiasme. Pada kesempatan yang sama, perwakilan diaspora menyampaikan rasa bahagia dan harapan terbaik untuk Presiden. Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya jadinya semua lagu disulap jadi. Yang penting ibu-ibunya semangat semua. Lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan kitanya juga merasa march jadinya. ikut bersenandung mungkin ya tapi pokoknya kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua. Pak Presiden sehat selalu, semangat karena kita semua semangat. Diketahui kunjungan kenegaraan ini berlangsung 8 hingga 9 Desember 2025, dilakukan usai Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh dan atas undangan pemerintah Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 de Marzo di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi ini terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean, namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi Dewan Keamanan PBB mengunjungi kota Naqoura di Lebanon Selatan untuk menilai perkembangan keamanan terkini. Kunjungan ini digelar setelah pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel pada Rabu 3 Desember 2025 lalu. Presiden Joseph Aoun pada Jumat 5 Desember 2025 bertemu dengan duta besar dan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Delegasi dikabarkan menegaskan komitmen Dewan terhadap stabilitas di Lebanon dan kawasan, serta dukungan atas kedaulatan dan kemerdekaan politik negara itu.
Delegasi juga menegaskan dukungan terhadap kepatuhan Lebanon pada resolusi 1701, termasuk perjanjian gencatan senjata. Presiden Aoun menjelaskan bahwa negosiasi yang berjalan bertujuan mengakhiri serangan Israel di wilayah Lebanon, memastikan pembebasan tawanan, menyusun rencana penarikan dari wilayah yang diduduki, serta menyelesaikan sengketa di sepanjang garis biru. Ia menyampaikan harapan agar negosiasi tersebut membawa hasil positif. Presiden Lebanon itu juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang mendukung Beirut dan menekankan komitmen untuk mematuhi keputusan internasional. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendorong Israel mematuhi gencatan senjata dan menarik pasukan. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian mengatakan pada Rabu 3 Desember 2025 bahwa pertemuan bersejarah dengan pejabat Lebanon berlangsung berkat upaya Perdana Menteri Netanyahu untuk mengubah wajah Timur Tengah. Gencatan senjata antara Lebanon dan Israel telah disahkan pada 27 November 2024. Namun setelah itu, Israel tetap melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon, menuduh Hezbollah berusaha membangun kembali infrastruktur militer, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Israel melakukan serangan terarah ke sebuah bangunan di kota Jiba, Lebanon Selatan dengan alasan menggagalkan upaya Hezbollah untuk kembali beraktivitas di wilayah tersebut. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Israel dan Lebanon menggelar pertemuan langsung pertama dalam puluhan tahun di kota Naqoura dan di tengah meningkatnya peringatan evakuasi terhadap warga sekitar. Militer Israel melancarkan serangan ke sebuah bangunan di JBA, Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025 dengan dalih menggagalkan upaya Hezbollah untuk melanjutkan aktivitasnya di area tersebut. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung dari bangunan yang hancur, sementara tim pertahanan sipil Lebanon berupaya untuk memadamkan api dan membersihkan puing. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur militer Hezbollah di selatan Lebanon akan menjadi sasaran untuk mencegah upaya pembangunan ulang. Melalui akun X miliknya, Adrai juga mengeluarkan peringatan kepada warga di gedung-gedung yang ditandai oleh merah dan di sekitarnya termasuk di desa JBA, Mahrona, Majdal, dan juga Bras. Lembaga Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu menghantam bangunan sama yang sebelumnya telah diancam oleh militer Israel. Struktur tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk dan hancur total dengan kerusakan parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah perundingan langsung yang digelar di Naqoura, pertemuan pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Sejak gencatan senjata dengan Hezbollah mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rusia melancarkan serangan drone dan misil secara besar-besaran terhadap Ukraina pada 6 Desember 2025. Serangan ini terjadi di saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Florida untuk mendorong upaya damai mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 misil dalam serangan terkoordinasi yang membuat sirene serangan udara bergema di seluruh negeri. Ukraina berhasil menjatuhkan 585 drone dan 30 misil, namun 29 lokasi tetap terkena hantaman. 8 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 3 orang di wilayah Kiev. Pantauan drone juga dilaporkan hingga wilayah Lviv di Ukraina bagian barat. Ukrenergo, operator energi nasional Ukraina, menyebut serangan ini sebagai serangan misil drone masif yang menyasar pembangkit listrik serta infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan bahwa pembangkit nuklir Zaporizhzhia sempat kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar. Pembangkit ini masih dikuasai Rusia dan butuh pasokan listrik untuk menjaga keselamatan reaktor. Zelensky mengatakan fasilitas energi menjadi target utama serangan dan menegaskan bahwa stasiun kereta di Fastiv, wilayah Kiev, hangus terbakar akibat serangan drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menjatuhkan 116 drone Ukraina di wilayah Rusia selama malam hari. Sementara itu, saluran Telegram Rusia Astra merilis video yang diduga menunjukkan kebakaran di kilang minyak Ryazan setelah serangan drone Ukraina. Meski begitu, video tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri. Staf Umum Militer Ukraina kemudian menegaskan bahwa mereka memang menyasar fasilitas di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov menyatakan sebuah gedung tempat tinggal rusak dan puing drone jatuh di area industri. Namun ia tidak menyebut secara langsung kilang minyak. Serangan drone jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia
selama beberapa bulan bertujuan mengurangi pendapatan minyak Rusia yang masih menopang operasi perang. Sementara itu, Ukraina menuduh Moskow berusaha melumpuhkan sistem listrik dan membuat warga kehilangan cahaya dan air menjelang musim dingin keempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan terjadi di depan gedung Volksberger di Paris saat polisi membubarkan aktivis yang mencoba menggagalkan sebuah acara filantropi yang dihadiri miliarder Pierre-Edouard Sterin. Aksi protes itu berujung bentrokan dengan demonstran menyalakan kembang api di atap gedung, sementara polisi menggunakan gas air mata untuk mengejar dan menangkap mereka. Kerusuhan meletus di depan gedung Volksberger di Paris pada Kamis 4 Desember 2025 malam saat polisi terlibat bentrokan dengan aktivis yang berupaya menggagalkan acara filantropi Night of the Common Good yang digelar oleh miliarder Pierre-Edouard Sterin. Rekaman video memperlihatkan para demonstran menyalakan kembang api di atap gedung musik tersebut, sementara petugas keamanan masuk ke gedung sekitar lokasi untuk mendekati para aktivis dan juga mengejar mereka melalui jalanan. Laporan media setempat menyebut bahwa para aktivis yang berada di atap telah ditangkap setelah bentrokan terjadi. Sebuah aksi demonstrasi berskala besar juga terjadi di sekitar lokasi, memaksa aparat untuk memperketat pengawasan dan pengamanan. Aksi protes ini muncul setelah sejumlah kolektif menuding acara Night of the Common Good menyalurkan dana kepada organisasi kanan jauh dan juga neokolonial di bawah kedok filantropi. Sterin, pendiri Common Good Foundation, juga dikaitkan dengan miliarder Vincent Bolloré, pemilik Volksberger, dan juga sosok media yang dikenal mendukung politisi nasionalis termasuk Marine Le Pen. Di sisi lain, penyelenggara acara menolak label politisi tersebut, menegaskan bahwa agenda tahunan yang sudah berlangsung sejak 2017 itu murni untuk kepentingan sosial dan terbuka bagi proyek-proyek yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan umum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca perang 12 hari antara Iran dan Israel, kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi terus meningkat di kalangan masyarakat Iran. Melemahnya nilai tukar rial, ancaman sanksi internasional, serta potensi konflik lanjutan mendorong warga berbondong-bondong mengalihkan simpanan mereka ke aset portabel, terutama emas. Pedagang di Grand Bazaar Teheran melaporkan lonjakan tajam permintaan emas dan aset bernilai lainnya dalam beberapa pekan terakhir. Setiap kabar tentang kemungkinan kembalinya sanksi snapback PBB, pelemahan rial, hingga ketegangan baru di kawasan Timur Tengah langsung memicu gelombang pembelian. Aset yang paling diburu warga antara lain emas, dolar Amerika, perak, berlian, kripto, dan dalam skala terbatas saham. Selain mampu menjaga nilai, aset ini juga dinilai mudah dibawa jika terjadi krisis mendadak. Seorang pedagang emas mengatakan dalam 2 pekan terakhir ia telah menjual 6 kg emas kepada pembeli perorangan. Menurut ia, ini merupakan lonjakan penjualan yang belum pernah ia alami sepanjang karirnya. Mansor menyebut mayoritas pembeli adalah warga biasa yang khawatir tabungan mereka akan terus tergerus akibat melemahnya nilai mata uang lokal. Rasa takut terhadap kemungkinan pecahnya perang baru dengan Israel juga menjadi pemicu utama. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kecemasan publik terhadap masa depan ekonomi dan keamanan Iran di tengah tekanan berlapis akibat sanksi internasional dan dinamika geopolitik kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan ribu perempuan di seluruh Brazil turun ke jalan pada Minggu 7 Desember 2025 untuk protes lonjakan kasus kekerasan berbasis gender. Gelombang kemarahan publik dipicu serangkaian kasus femisida mengerikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Para demonstran menuntut dihentikannya femisida, pemerkosaan, dan diskriminasi. Demonstrasi terbesar terjadi di Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan berbagai kota lain. Perempuan dari segala usia, bahkan sebagian pria, menyatakan solidaritas dan menuntut langkah konkret untuk melindungi perempuan di seluruh Brazil. Aline de Souza Pedrotti yang turun demo di Copacabana kehilangan saudaranya pada 28 November. Sang kakak yang bekerja di sebuah sekolah di Rio dibunuh oleh rekan kerja pria yang menolak dipimpin oleh atasan perempuan. Pedrotti menyatakan ia hancur, namun terus berjuang untuk mendorong perubahan hukum dan protokol pencegahan. Kasus mengerikan lain terjadi di Sao Paulo, di mana Tainara Souza Santos ditabrak dan diseret mantan kekasihnya hingga 1 km. Cederanya begitu parah hingga kedua kakinya terpaksa diamputasi. Rekaman kejadian ini menjadi viral dan memicu gelombang protes. Pada 21 November di Florianopolis, seorang guru bahasa Inggris, Katarina Kesten, diperkosa dan dicekik hingga tewas di sebuah jalur dekat pantai saat akan menuju pelajaran renang. Peserta aksi menyebut kasus-kasus ini sebagai titik didih ketidakadilan
Di Sao Paulo, seorang demonstran, Isabella Pontes, mengaku telah mengalami banyak bentuk kekerasan dan menyatakan bahwa hari itu ia turun untuk mengangkat suara semua perempuan. Sebuah laporan tahun 2025 dari Brazilian Forum on Public Safety mengungkap bahwa 1 dari 3 perempuan di Brazil mengalami kekerasan seksual atau berbasis gender selama 1 tahun. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2017. Undang-undang tentang femisida dimulai diberlakukan sejak 2015. Namun tahun lalu, 1.492 perempuan menjadi korban femisida di seluruh Brazil. Angka tertinggi sejak aturan tersebut diadopsi. Pakar kekerasan gender Juliana Martins menyebut bahwa kasus semakin bertambah baik dari segi jumlah maupun kekejaman. Menurutnya semakin banyak perempuan berani bersuara, namun perubahan sosial ini menyulut reaksi kekerasan dari mereka yang ingin mempertahankan dominasi atas perempuan. Di Rio de Janeiro, para demonstran memasang salib-salib hitam dan memakai stiker dengan tulisan "Machismo membunuh". Sebagian mengenakan syal hijau sebagai simbol perjuangan atas akses abortus. Evelyn Lucidalus yang selamat dari upaya femisida 10 tahun lalu mengatakan, ia turut hadir untuk menegaskan bahwa korban bisa bangkit dan tidak akan diam. Sementara Lizette de Paula usia 79 tahun menyatakan bahwa kebijakan era mantan Presiden Jair Bolsonaro telah memperlemah perlindungan perempuan dan mendorong tumbuhnya sentimen anti perempuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel dikabarkan menghancurkan rumah milik seorang tahanan Palestina di kota Zawata, tepi barat. Aksi ini memicu kecaman dari pihak keluarga yang menyebutnya sebagai upaya mematahkan semangat warga Palestina. Militer Israel dilaporkan meledakkan rumah milik Abdul Karim Sunubar, seorang tahanan Palestina di kawasan Zawata tepi barat pada Selasa 23 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan proses peledakan rumah tersebut di saat kendaraan militer Israel berpatroli dan juga tim penyelamat beroperasi di lokasi. Keluarga Sunubar mengecam tindakan penghancuran itu. Ayah Abdul Karim Sunubar menyatakan bahwa dengan menghancurkan rumah tersebut, Israel telah menghancurkan setiap rumah di Palestina secara simbolis. Menurut kantor urusan tahanan Palestina, Abdul Karim Sunubar dituduh bertanggung jawab atas perakitan dan penanaman bahan peledak di dalam bus di Israel selama perang melawan Hamas. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap tindakan penghancuran rumah tersebut. Sejak Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 759 warga Palestina tewas oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara otoritas Israel mencatat lebih dari 26 warganya tewas dalam serangan yang juga dilakukan warga Palestina di kawasan tersebut. Insiden ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di tepi barat yang belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, deretan pegunungan di Anshun, Guizhou, Cina kini diselimuti panel surya raksasa. Instalasi fotovoltaik itu menghadirkan pemandangan bak zirah biru gelap di atas dataran tinggi. Proyek yang disebut sebagai yang terbesar di Cina itu tak hanya mengubah landscape, namun juga membuka sumber pendapatan baru bagi warga sekitar. Inilah rekaman yang memperlihatkan deretan panel surya dalam skala masif menutupi pegunungan di Provinsi Guizhou, China Selatan. Puluhan juta panel surya terpasang di atas kawasan berkontur terjal dengan jalan yang melingkar di antara instalasi berteknologi tinggi ini. Wilayah Guizhou yang juga dikenal di pergunungan dan sulit untuk pertanian konvensional dinilai ideal untuk memanfaatkan paparan matahari di dataran tinggi. Dari dekat terdapat jalur-jalur untuk berjalan di antara panel. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai salah satu proyek fotovoltaik tunggal terbesar di China dan juga pertama di Provinsi Guizhou. Proyek ini membawa perubahan pada bentang alam serta pada sumber penghidupan warga. Seorang perwakilan desa, Miss Lee, juga menjelaskan bahwa proyek Guanlu
Sterling menjadi yang pertama dan terbesar di Provinsi Guizhou. Ia menyebut sedikitnya 4 kecamatan terlibat dalam pembangunannya. Menurutnya manfaat paling nyata adalah pendapatan sewa lahan bagi warga, mengingat lahan berbatu di daerah itu memiliki hasil panen yang rendah. Instalasi panen surya juga membuka lapangan kerja baru untuk pemasangan, perawatan, hingga pengawasan panel. Warga lain mengungkapkan bahwa panel-panel itu terpasang hingga di sepanjang jalan raya dan melintasi 4 wilayah desa. Mereka menegaskan bahwa ketinggian wilayah dan paparan cahaya matahari yang melimpah menjadi keunggulan Guizhou untuk pembangunan energi surya. Lahan berbatu yang dahulunya menghasilkan panen rendah kini menjadi bagian dari transformasi energi terbarukan dan sinar matahari berubah menjadi listrik, memberikan sumber pendapatan baru bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya membawakan langsung acara Kennedy Center Honors, menghormati sejumlah ikon seni Amerika termasuk Sylvester Stallone, Ben Kish, dan Gloria Gaynor. Trump menyebut para honors sebagai tokoh legendaris. Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah yang naik ke atas panggung untuk membuka acara, bukan menonton dari kotak opera seperti para presiden sebelumnya. Dalam sambutannya, Trump memuji para penerima penghargaan diantaranya Stallone, Kish, Gloria Gaynor, George Strait, dan Michael Crawford sebagai seniman besar yang telah menginspirasi budaya pop Amerika. Ia menyatakan bahwa miliaran orang telah menyaksikan karya-karya mereka selama dekade demi dekade. Trump juga menegaskan bahwa semua penerima penghargaan memiliki kesamaan, yaitu ketekunan dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Acara ini diselenggarakan di tengah upaya Trump membingkai Kennedy Center sebagai bagian dari perlawanannya terhadap apa yang ia sebut budaya anti-Amerika. Trump mengaku tidak memiliki persiapan, namun menegaskan ia mengandalkan daya ingat yang baik dan memilih untuk menjadi diri sendiri. Sejumlah pejabat termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut Trump sangat santai dan lucu di depan kamera. Momen emosional terjadi bagi Kish setelah gitaris asli mereka, Ace Frehley, meninggal pada Oktober lalu. Gene Simmons mengatakan Trump telah menjamin akan ada kursi kosong di atas panggung untuk menghormati Frehley. Michael Crawford menyatakan merasa sangat terhormat di akhir karirnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Benin Patrice Talon mengecam upaya kudeta yang menggagalkan militer pada Minggu 7 Desember 2025. Talon mengungkapkan duka cita dan memastikan pihak berwenang masih memburu para pemberontak yang melarikan diri. Pada Minggu pagi, sekelompok prajurit di Benin menyiarkan pengumuman melalui TV negara, menyatakan bahwa mereka telah mendirikan komite militer untuk reformasi dan mengumumkan pembubaran pemerintah. Pengumuman itu menandatangani perubahan besar di tengah situasi politik yang tegang di Benin. Sejak awal, situasi ini mengundang keprihatinan publik dikarenakan cukup sering terjadi di Afrika Barat yang telah melihat banyak kudeta militer terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada waktu yang sama, tembakan senjata terdengar di beberapa titik di Cotonou, ibu kota Benin, menandaskan ketegangan yang semakin memuncak. Menurut Menteri Dalam Negeri Alassane Seido, pemberontakan itu dipicu oleh sekelompok kecil prajurit yang berusaha mengganggu keamanan negara. Namun dengan cepat keperluan militer Benin menggagalkan rencana mereka dan menguasai kembali situasi di ibu kota. Kendati demikian, situasi masih tegang di beberapa lokasi yang kerap mengalami patroli militer dan kehadiran polisi untuk menjaga ketertiban. Pada waktu yang sama, militer Benin mendapat dukungan dari ECOWAS, blok regional yang berpusat di Abuja, Nigeria. ECOWAS memerintahkan pengiriman pasukan dari Nigeria, Pantai Gading, Sierra Leone, dan Ghana untuk membantu militer Benin menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Pengerahan pasukan ini juga berdasarkan seruan ECOWAS yang menyebut upaya kudeta itu sebagai pelanggaran terhadap kehendak rakyat Benin dan konstitusi negara. Setelah pendahuluan dari Kementerian Dalam Negeri, pada waktu yang sama Presiden Patrice Talon menyampaikan pidato pertama kalinya sejak awal kejadian, mengecam keras perbuatan para pemberontak dan menyampaikan bela sungkawa untuk mereka yang menjadi korban. Mengambil langkah-langkah proaktif, Talon menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan segala usaha untuk menemukan dan menyelamatkan para sandera yang masih ditahan oleh para pemberontak. Sementara itu, masyarakat Benin menanti kejelasan dan kemenangan militer, terlebih apabila pemimpin pemberontak Letnan Kolonel Pascal Tigri akan ditangkap oleh pasukan pemerintah. Laporan lokal mengabarkan sekitar 13 prajurit telah ditangkap dan ditanya tentang peran mereka dalam rencana penggulingan pemerintah. Meski beberapa tembakan terdengar di beberapa kawasan, kondisi Cotonou saat ini dilaporkan mulai kembali tenang dengan kehadiran militer dan polisi yang berjaga di pusat ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ada poin dalam usul Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina yang tidak dapat diterima Kremlin. Pernyataan ini menandai bahwa jalan menuju kesepakatan damai masih panjang di tengah dorongan diplomatik terbaru dari Presiden Donald Trump. Putin mengatakan beberapa elemen rencana Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan status wilayah Ukraina dan jaminan keamanan jangka panjang, masih menjadi batu sandungan. Komentar itu dipublikasikan Kamis setelah pembicaraan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner. Sementara itu, pemerintah Trump mendorong upaya diplomatik terintensif sejak invasi penuh Rusia pada 2022. Namun perbedaan mendasar masih tampil jelas, khususnya soal apakah Ukraina harus menyerahkan wilayah kepada Moskow dan bagaimana menjamin keamanan di masa depan. Witkoff dan Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Rustem Umerov pada Kamis di Sally Bay Club, Florida. Namun belum ada konfirmasi apapun terkait jadi atau tidaknya pertemuan tersebut. Putin menyebut diskusinya dengan utusan Amerika Serikat perlu bermanfaat namun merupakan kerja sulit. Ia mengatakan ada usul baru di dalam rencana Amerika Serikat yang perlu dibedah satu persatu. Putin juga menjelaskan bahwa pembahasan di Kremlin merujuk pada dialog sebelumnya, termasuk pertemuan dengan Trump di Alaska pada Agustus. Namun juga disisipi elemen baru yang juga memerlukan pemeriksaan detail. Presiden Trump mengatakan bahwa Witkoff dan juga Kushner pulang dengan keyakinan bahwa Putin ingin mencari jalan damai. Trump menyebut kesan mereka sangat kuat bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Musabakoh Hifzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025. Ajang yang diinisiasi Liga Arab bersama Kementerian Agama ini dihadiri peserta dari 15 negara. Musabaqah Hifzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025 resmi digelar di Jakarta. Ajang ini menjadi panggung bagi penghafal Al-Quran disabilitas netra dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dirjen Bimas Islam Kemenak RI Abu Rohman mengatakan bahwa ajang ini merupakan penyelenggaraan perdana di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara Liga Arab dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi agenda rutin baik di tingkat nasional maupun internasional guna mendukung pembinaan qori dan hafiz disabilitas netra sejak dini. Acara ini itu acara Musabaqah Hifdzil Quran untuk disabilitas netra tingkat internasional yang pertama kali dilakukan. Nah, acara ini itu diinisiasi oleh Liga Arab bersama atau bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaannya pada hari kemarin ya, Rabu dan malam ini adalah malam penutupan. Ada 15 negara yang hadir pada hari ini. Kami masih mengusulkan terutama kepada Liga Arab ya, supaya bisa dilaksanakan secara periodik. Apakah misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali tingkat internasional, sehingga kami berharap nanti di tingkat nasional juga kami laksanakan. Bukan hanya untuk cabang tahfidz atau hafalan Al-Quran, tetapi juga untuk cabang tilawah, seni baca Al-Quran. Karena kan kita punya Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional setiap tahun. Nah, oleh karena itu, kalau ada tambahan event Musabaqah seperti ini pada tingkat internasional, kita berharap bibit-bibitnya itu bisa kita siapkan sejak dini. Itu harapan kami begitu. Melalui penyelenggaraan MAQ Disabilitas Netra Internasional 2025, Indonesia berharap dapat menjadi pusat pembinaan qori dan penghafalan Al-Quran disabilitas di kawasan, serta melahirkan generasi berprestasi di tingkat dunia. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump memuji keberanian pemimpin Kongo dan Rwanda saat keduanya menandatangani perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Fakta ini bertujuan untuk mengakhiri konflik di timur Kongo sekaligus membuka akses wilayah mineral kritis bagi Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut hari penandatanganan sebagai hari besar bagi Afrika dan dunia. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat berhasil mendorong kesepakatan yang banyak pihak gagal capai selama puluhan tahun. Trump menyebut Presiden Felix Tshisekedi dan juga Kongo dan Presiden Paul Kagame dari Rwanda bersama sejumlah pejabat Afrika lainnya yang hadir di Gedung Putih.
Momen ini juga memberikan kesempatan bagi Trump untuk menegaskan citranya sebagai perantara perdamaian internasional, citra yang kerap ia sorotkan saat menyampaikan keinginannya meraih Nobel Perdamaian. Fakta yang disebut Gedung Putih sebagai bersejarah itu merupakan tahap lanjutan dari kesepakatan yang awalnya ditandatangani pada Juni. Perjanjian ini merupakan hasil bulanan diplomasi Amerika Serikat, Uni Afrika, dan juga Qatar. Namun para pengamat menilai perdamaian ini masih rapuh. Timur Kongo selama dekade-dekade terakhir dilanda konflik berisikan lebih dari 100 kelompok bersenjata. Yang paling kuat diantaranya adalah M23 kelas militer dan juga didukung Rwanda. Tahun ini kelas tersebut melakukan lonjakan terbesar dalam bertahun-tahun, menguasai kota utama Goma dan juga Bukavu. Kondisi tersebut memperburuk krisis kemanusiaan di Kongo yang saat ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan jutaan warga terpaksa mengungsi. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyampaikan harapan bahwa kesepakatan Trump ini mampu menjadi langkah awal untuk menuju penghentian konflik jangka panjang meskipun tantangannya tetap besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pejabat administrasi Trump yang memimpin penertiban imigrasi di New Orleans menargetkan hingga 5.000 penangkapan. Namun, para pemimpin kota menilai angka itu tidak realistis dan hanya akan mengarah pada penahanan yang lebih luas dari sekadar pelaku kekerasan. Operasi ini diklaim sebagai upaya menegakkan prioritas baru pemerintah federal dalam menegakkan hukum imigrasi. Namun target 5.000 penangkapan mendapat sorotan luas karena jumlahnya jauh lebih besar dari operasi sebelumnya di kota-kota dengan populasi imigran yang lebih tinggi. Di wilayah Chicago misalnya, operasi 2 bulan yang dilaksanakan musim gugur lalu mencatat puluhan ribu pengecekan lapangan. Namun hanya berujung pada penangkapan sekitar separuh dari target di New Orleans. Begitu pula di Los Angeles, titik pertama pelaksanaan strategi imigrasi agresif yang didorong Presiden Donald Trump. Di kawasan dengan sepertiga penduduk kelahiran luar negeri itu, razia musim panas selalu menghasilkan sekitar 5.000 penangkapan. Presiden Dewan Kota New Orleans, J.P. Morrell, menyampaikan kritik terbuka bahwa tidak ada dasar rasional yang bisa membuktikan bahwa wilayah New Orleans atau Paris sekitarnya dapat menyumbang 5.000 individu yang dikategorikan sebagai pelaku kriminal berbahaya. Menurutnya, jumlah pendatang tanpa dokumen yang terlibat tindak kekerasan di kota tersebut sangatlah kecil. Data sensus terbaru mengungkapkan bahwa wilayah Metro New Orleans didiami sekitar 100.000 penduduk kelahiran luar negeri, dan hampir 60% diantaranya bukan warga negara Amerika Serikat. Namun penelitian lokal menyebutkan bahwa komunitas imigran berperan sangat kecil terhadap angka kekerasan secara menyeluruh. Hal ini diperkuat data kepolisian New Orleans yang melaporkan penurunan 12% dalam kategori kejahatan kekerasan hingga Oktober tahun ini. Dari pembunuhan, perkosaan, perampokan hingga penyerangan berat. Jumlahnya turun dari 2.167 kasus menjadi 1.897. Kalangan pemimpin kota memperingatkan bahwa penerapan razia imigrasi secara besar-besaran dapat mengganggu komunitas, memicu rasa takut, dan menghambat kerjasama antara polisi dan juga warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seoul menjadi tuan rumah salah satu pameran inovasi terbesar di dunia. Lebih dari 600 karya cipta dari 30 negara dipamerkan dalam ajang bertajuk Seoul International Invention Exhibition 2025. Seoul menggelar pameran inovasi internasional 2025 yang memamerkan lebih dari 600 temuan baru dari lebih 30 negara. Pameran ini menjadi sorotan karena menampilkan tren terkini, penelitian, dan pengembangan Korea Selatan, serta perkembangan hak kekayaan intelektual global. Beragam solusi inovatif ditampilkan, mulai dari drone pemadam kebakaran, tempat tidur yang dapat menjadi alat olahraga, robot penyelamat, toilet pintar, hingga peralatan deteksi dan penanggulangan kebocoran. Rekaman pada Rabu 3 Desember 2025 menunjukkan pengunjung menelusuri lokasi pameran. Sebuah robot AI terlihat bergerak sinkron dengan operator manusia. Sementara pengunjung lain berinteraksi dengan teknologi yang dipamerkan. Demonstrasi lengan robotik membuat es krim juga menjadi daya tarik. Staf teknologi dari perusahaan pengembangan AI, Jeon Min Hoon, menjelaskan bahwa model bahasa berskala besar berkapasitas 1,4 triliun parameter, mengantarkan mereka pada pengembangan AI fisik. Menurutnya, dengan jaringan yang sesuai, robot dapat mencerminkan gerak manusia dari jarak jauh dan beraplikasi luas di berbagai lingkungan kerja. Bidang otomasi juga mendapat sorotan. Perusahaan Curiosys memperkenalkan sistem GPX Alpha
untuk otomasi laboratorium di bidang biologi sintetik. Teknisi Jeon Seo-jin menjelaskan bahwa sistem ini mampu melakukan screening skala besar dan memilih koloni secara otomatis dengan akurasi 99%. Pameran internasional ini dibuka pada 3 Desember di Soex Gangnam, diselenggarakan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Korea dan Asosiasi Promosi Invensi Korea. Acara ini akan berlangsung hingga 6 Desember 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. CEO Danantara Rosan Roslani melakukan dialog dengan Kepala Bapisus Aris Marsudianto bersama CEO Rusia Indonesia Business Council Mikhail Karitskin. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas kerjasama dalam bidang teknologi berkelanjutan. Melalui Instagram resmi milik CEO Danantara, Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto bersama CEO Rusia Indonesia Business Council Mikhail Karitskin. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara pada Selasa 2 Desember 2025 berfokus pada peluang kerjasama Indonesia-Rusia melalui pengembangan teknologi berkelanjutan yang mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Diketahui sebelumnya, Aris juga telah melakukan diskusi dengan Rosan dalam rangka membahas evaluasi perusahaan BUMN yang memerlukan administrasi yang benar, terutama dalam rangka pengelolaan aset untuk mengoptimalkan pelayanan Danantara kepada mitra dan para pemangku kepentingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, cabang olahraga piring terbang tampil untuk pertama kalinya secara resmi di SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia mengirim 18 atlet dan 4 ofisial dengan target meraih prestasi maksimal pada debut internasional ini. Cabang olahraga piring terbang atau flying disc untuk pertama kalinya secara resmi dipertandingkan di SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand. Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randi Tulus, menyebut tahun ini sebagai momentum bersejarah karena olahraga tersebut tampil sebagai cabur demonstrasi. Indonesia akan mengirim 18 atlet dan 4 ofisial untuk debut internasional ini dengan target tampil maksimal. Tim terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi. Randi menjelaskan bahwa piring terbang adalah olahraga beregu dengan format 7 melawan 7. Meskipun bukan olahraga baru di Indonesia, perkembangan komunitas sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini jadi cabang olahraga demonstrasi. Tahun 2018-19 kita mulai banyak merekrut pemain-pemain lokal. Strategi kami di tahun ini itu kami masuk di beberapa sekolah-sekolah swasta, sekolah lokal, gitu ya, swasta negeri. Ada di beberapa region. Kami mencoba untuk melebarkan komunitas terlebih dahulu. Yang saat ini fokus kami ada banyak yang di Jogja. Gitu ya, kita udah masuk ke sekolah-sekolah university. Gitu ya. Next in the 2026 gitu ya, kami akan fokus lagi, tambah banyak lagi regionnya di mana, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang kita tuju gitu. Jadi kita akan masuk ke atlet-atlet mudanya gitu ya, karena itu yang sekarang ini berkembang di negara-negara tetangga yang sudah sangat maju. Untuk SEA Games kita akan berapa orang yang akan berangkat, targetnya juga apa, berapa di SEA Games? Okay. Persiapannya gimana? Yes. Kita yang akan berangkat atlet total 18 dengan official 4, jadi akan ada 22 gitu ya. Target tentu kita pengen juara gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3 sampai 4 kali latihan gitu ya, di softball, di GBK gitu ya. Dan ini nggak cuma aja di Jakarta, karena kami atletnya tersebar. Ada yang di Jakarta region, ada yang di Bali base gitu ya, ada yang di Papua bahkan. Dan setengah dari 18 pemain itu tadi itu ada di luar negeri. Gitu, tapi Indonesian. Gitu. Menyatukannya gimana nih? Nah, menyatukannya lewat meetings, lewat materi trainingnya tuh disamakan gitu. Sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih gitu ya, fokusin gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.